yang Pak Daud support sekarang kan vaksin Nusantara ya. Ada banyak orang cerca, tapi kita percaya kalau punya Tuhan pasti dahsyat ya Pak ya. Karena waktu itu saya ngomong sama Pak Terawan, Michael. Wah ini tenang aja, udahlah. Karena yang bisa menyelesaikan ini itu dendritic cell, Michael. Iya Pak. Karena saya lihat metodenya, tak lihat, apalagi kan saya pernah ngecek dia, Michael. Saya ngecek dia waktu zaman Pak Edi Wibowo dan Jen Kopassus, jadi kan saya tahu persis. Waktu itu dia masih pangkat letnan kolonel. Nah, yang Tuhan itu pakai Dokter Terawan untuk vaksin Nusantara ini, yang kami menyelesaikannya, Michael. Tayangan lagi, Michael. Biar yang hacker pusing kepala, Michael. Jadi habis video ini langsung kita tanya jawab ya, Pak Daud ya. Jadi saudara jangan kemana-mana dulu, pastikan saudara ikut dalam ini vaksin. Gimana Pak Daud? Sudah nerima ya Pak Daud ya? Ini bentar. Iya sudah, saya vaksin Nusantara, Michael. Udah berapa kali? Cuma sekali Pak? Kali seumur hidup, Michael. Oke Pak, ini Pak. Indonesia telah berperang melawan pandemi COVID-19. Bergelut dengan coronavirus yang menyebar di seluruh dunia memang tidak mudah. Penanganan dan penanggulangan penyakit COVID-19 ini melibatkan banyak pihak dan pemerintah pun juga berjibaku dengan waktu untuk menghentikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun sayangnya masih banyak rakyat Indonesia yang kurang memahami penyakit ini, bahkan cenderung tidak menghiraukan. Alhasil banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban. Kematian pun tidak dapat terelakkan. Berbagai hal preventif telah banyak dilakukan, mulai dengan kampanye 5M, cuci tangan dan pemakaian masker, PSBB, PPKM, hingga vaksinasi. 13 Januari 2021, untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo menerima vaksin COVID di Istana Negara, sekaligus menandai mulainya program vaksinasi di Indonesia. Demi menyukseskan program vaksinasi COVID-19, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggunakan 7 jenis vaksin berbeda. Vaksin Sinovac, CoronaVac asal Tiongkok menjadi jenis vaksin pertama yang digunakan. Sementara vaksin lainnya adalah vaksin produksi PT Bio Farma, Sinopharm, Novavax, Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca, dan Moderna. Namun ada satu vaksin yang menarik perhatian publik, bahkan menjadi polemik, yakni vaksin Nusantara yang digagas oleh putra bangsa. Vaksin Nusantara merupakan vaksin COVID-19 yang kini tengah dikembangkan dan diuji di Indonesia. Inisiator riset vaksin Nusantara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa vaksin dengan metode sel dendritik buatan anak bangsa ini mampu mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia. Sel dendritik dipilih usai berkaca pada kejadian SARS di Cina 2002 silam. Vaksin Nusantara diklaim sebagai vaksin pertama di dunia yang menggunakan pendekatan sel dendritik. Pendekatan ini membuat vaksin tidak memiliki kandungan virus corona yang sudah dilemahkan dan ikut disuntikkan ke dalam tubuh. Sel dendritik dalam vaksin Nusantara merupakan komponen dari sel darah putih yang dimiliki setiap orang, lalu dipaparkan dengan antigen protein S dari virus penyebab COVID-19 yakni SARS-CoV-2. Selanjutnya, sel dendritik yang telah mengenal antigen ini akan diinjeksikan ke dalam tubuh kembali. Ketika diinjeksikan ke tubuh, sel dendritik yang sebelumnya sudah menjalani masa inkubasi dan diperkenalkan dengan rekombinan antigen SARS-CoV-2 akan memicu sel-sel imun lain.
Sel-sel imun ini akan membentuk sistem kekebalan memori terhadap SARS-CoV-2. Cara mengeluarkan sel dendritik dengan mengambil darah orang yang akan divaksin, kemudian diolah di laboratorium untuk menumbuhkan sel dendritik. 2-3 hari masa inkubasi sel diberikan antigen. Antigen ini tidak disuntikan ke tubuh, tetapi diberikan langsung ke sel dendritik di laboratorium. Vaksin Nusantara hanya perlu 8 hari untuk mencampurkan komponen antigen beragam varian baru. Setelah sel tumbuh, baru kemudian disuntikkan kembali kepada tubuh yang sama. Vaksin lainnya seperti vaksin Sinovac, Pfizer, AstraZeneca mengandalkan sel dendritik yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Sementara vaksin Nusantara mengeluarkan sel dendritik dari dalam tubuh lalu diinjeksikan kembali dalam tubuh. Sangat berbeda dengan keefektifan vaksin konvensional yang sangat menurun menghadapi mutasi varian baru. Vaksin Nusantara mampu menghadapi mutasi varian baru dalam waktu beberapa hari saja. Hal itu dikarenakan vaksin konvensional saat diinjeksikan ke tubuh akan mencari sel dendritik untuk memunculkan imunitas dan membutuhkan jangka waktu lama. Sedangkan vaksin Nusantara yang berbasis dendritik sel akan langsung aktif saat diinjeksikan, sehingga sangat menaikkan imunitas dan antibodi tubuh. Guru Besar Molekuler Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dan Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin Profesor Dr. Hewan Hairul Anwar Nido mengatakan bahwa hasil analisis laboratorium terhadap relawan vaksin imunoterapi Nusantara tahap kedua sangat bagus karena tidak dijumpai kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI dan tidak banyak dijumpai hal-hal yang fatal. Saat rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 7 DPR RI di ruang rapat Komisi DPR RI 16 Juni 2021, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto menjelaskan jika vaksin berbasis sel dendritik vaksin Nusantara buatan Indonesia. Dr. Terawan menunjukkan satu kotak berisi perangkat vaksin tersebut. Dalam perangkat di kotak tersebut menyatakan 90% lebih bahan produksi sudah ada dan dibuat di Indonesia. Hanya 2 bahan berasal dari Amerika Serikat. Komisi 7 DPR RI setuju melanjutkan riset pengembangan vaksin Nusantara. Dan saat ini laporan uji klinis fase 2 vaksin Nusantara telah dilaporkan ke WHO dan selangkah menuju uji klinis tahap 3 untuk menjadi solusi pandemi. Vaksin Nusantara asli karya anak bangsa, bukan produk dari luar dan tercatat made in Indonesia. Vaksin Nusantara dapat diproduksi massal pada tahap awal 5 juta vaksin kit per bulan dan akan meningkat menjadi 10 juta vaksin kit per bulan di bulan ketiga dan peningkatan produksi berikutnya sesuai kebutuhan. Saat ini vaksin COVID-19 sangat dibutuhkan oleh dunia. Jika diekspor, vaksin Nusantara karya anak bangsa ini juga mampu menghasilkan devisa untuk mengurangi current account deficit. Tidak seperti vaksin lain yang jelas akan menggerus cadangan devisa dan menaikkan current account deficit semakin tinggi. Saat ini negara lain seperti Turki, Malaysia, Filipina telah meminta uji klinis tahap 3 dilakukan di masing-masing negara. Namun hal tersebut ditolak oleh Dr. Terawan dan tim karena vaksin Nusantara harus menjadi legacy Indonesia karena merupakan karya Indonesia, buatan Indonesia. Vaksin konvensional membutuhkan biaya mahal untuk riset dan pengembangan. Vaksin Nusantara tidak membutuhkan banyak biaya dan murah. Bahkan biaya pengiriman vaksin Nusantara diklaim rendah karena tidak membutuhkan alat penyimpanan dengan suhu minus 80 derajat Celcius dan sebagainya. Selain itu, bahan baku pengolahan vaksin Nusantara cukup mudah dan bisa dikirim ke beberapa fasilitas kesehatan. Saat ini korban di bumi pertiwi yang positif sudah mencapai lebih dari 4 juta orang. Dan yang meninggal karena pandemi COVID-19 sudah di atas 130.000 jiwa. Akankah kita harus menunggu korban berjatuhan lebih banyak lagi? Keputusan Presiden sebagai Panglima Perang tertinggi sangat ditunggu untuk segera mengaplikasi senjata untuk melawan musuh yang semakin ganas ini, yaitu vaksin Nusantara.
karya anak bangsa yang sudah terbukti efektif dalam uji klinis fase 2 dan sudah dicoba diaplikasikan oleh pejabat-pejabat tinggi negara maupun tokoh-tokoh masyarakat dengan hasil yang sangat luar biasa. Tinggal selangkah lagi senjata bisa digunakan, yaitu keputusan Panglima Perang tertinggi untuk memberikan komando pelaksanaannya agar merah putih tetap berkibar di dirgantara. Michael. Iya, Pak. Kenapa saya tayangkan vaksin Nusantara? Nah, karena yang bisa menyelesaikan corona di Indonesia ini ya vaksin Nusantara ini, Michael. Wah, dahsyat, luar biasa. Yang nanti akan menyelesaikan urusan corona di Indonesia ini harus teknologi dendritic cell, Michael. Iya, Pak. Kita berdoa ya, Pak. Kapan Pak bisa, Pak? Makanya vaksin Nusantara ini banyak yang menjegal, Michael. Iya, gitu ya, Pak. Banyak yang menjegal, bahkan banyak hacker dan take down, Michael. Waktu itu saya ngomong sama Pak Terawan, udahlah saya yang bawa, saya bilang gitu. Karena saya kan prinsipnya satu, Michael. Iya, Pak. Ada 1% saja untuk lolos. Tetap jalan ya, Pak ya. Tabrak, Michael.